Ya, shalom anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, pastinya semuanya dalam keadaan yang baik. Oleh karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita, melimpahkan berkat dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Saat ini kita akan belajar yang bersama dengan saya dalam materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada materi kelas 7 KD pertama, tepatnya materi bab 4 yang membahas tentang hakikat dosa. Ya. Dan kita akan menggunakan buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi 2017 ya. Yang ini. Nah, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama sehingga kita dapat belajar dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami masih ada sebagaimana kami ada karena Tuhanlah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Tetapi sebelum kami memulainya ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mengaruniakan hikmat akal pikiran kepada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, kami dapat memahami pelajaran kami dengan baik, terlebih dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa kepada Bapa di surga melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan mengurniakan hikmat bagi kita untuk dapat mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang kita temui pada saat ini. Ya, namun tentunya bahwa anak-anakku juga perlu untuk membangkitkan motivasi dalam diri masing-masing untuk belajar. Harus ada motivasi dari diri kita untuk belajar. Ya, jangan sampai ada yang mengeluh jika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Ya, jadi kita harus kerjakan dengan ikhlas dan tentunya itu akan membawa manfaat yang baik bagi kita. Oke, mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya tentang materi sebelumnya. Ya, tentunya masih ada yang ingat ya. Bapak ingin tahu apakah kalian masih mengingat materi pelajaran yang lalu atau malah sudah terlupakan? Ya. Pertanyaannya, apa materi yang kita pelajari sebelum materi saat ini? Ya, ada yang masih ingat? Ya, tentunya masih ingat ya, belum lama berlalu. Materinya adalah tentang baptisan, ya, baptisan kudus. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan baptisan itu? Mungkin ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan baptisan? Mengapa seseorang perlu untuk dibaptis? Ada yang ingat? Iya. Ya, sangat perlu tentunya seseorang untuk menerima baptisan. Mengapa? Karena baptisan adalah tanda dan materai bagi seseorang untuk menjadi milik Kristus ya. Jadi tanda dan materai kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi bagian dari persekutuan orang percaya dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya pertanyaan Bapak adalah, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, ya. Dan jika seseorang melakukan kesalahan atau kalian melanggar aturan, apa yang biasanya kalian dapatkan atau kita dapatkan jika kita melanggar sebuah peraturan? Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Apa yang kita dapatkan jika kita melanggar peraturan atau tata tertib? Iya. Oke, biasanya saat kita melakukan kesalahan, ya kita mendapat imbalannya. Apa imbalannya? Ya hukuman ya. Hukuman kalau memang kita melakukan kesalahan. Oke. Ya, saat ini kita akan belajar materi tentang dosa ya. Jadi materi tentang dosa.
pada bab 4 ini ada materi tentang dosa dan pertobatan, tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya secara khusus membahas tentang hakikat dari dosa, ya. Jadi intinya adalah hakikat dari dosa. Ya, tentunya bahwa kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dosa, ya. Tidak asing lagi di pendengaran kita yang namanya dosa, karena dosa adalah salah satu hal yang selalu dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, ya. Dosa itu selalu dekat dengan kehidupan manusia. Ya, dan kita akan belajar tentang materi dosa, bukan berarti ya kita mau belajar bagaimana cara kita untuk melakukan dosa, ya, bukan kita belajar untuk bagaimana kita tahu bagaimana caranya melakukan dosa, tapi kita akan belajar memahami apa hakikat dari dosa, apa yang disebut dengan dosa sebenarnya, ya, apa yang menyebabkan, sehingga kedepannya kita lebih cenderung untuk tidak berkompromi dengan yang namanya dosa, ya. Kalau kita sudah memahami apa itu dosa, apa hakikat dosa sebenarnya, maka sedapat mungkin atau seharusnya kita menjauhi dengan apa yang namanya dosa. Oke. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini, ya, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu yang pertama memahami arti atau hakikat dari dosa, ya, memahami arti atau hakikat dari dosa. Kemudian mengetahui peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, mengetahui peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, terutama kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Ya, jadi materi saat ini berfokus pada arti atau hakikat dari dosa. Nah, materi ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada dasarnya semua manusia adalah berdosa, ya. Kita akan melihat bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang berdosa. Namun Allah tidak akan membiarkan manusia itu hidup dalam dosa, ya, terus menerus, sehingga Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa, ya. Allah mencari, menemukan dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, adapun yang menjadi bahan Alkitab untuk materi saat ini yaitu Mazmur 51. Ya, Mazmur 51, kemudian Lukas 15 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 9, kemudian Kejadian 3 ayat 1 sampai 19, ya. Ini cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca Mazmur 51 ayat 3 sampai 9 dan 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Mazmur 51 ayat 3 sampai 9 dan 1 Yohanes 1 ayat 19. Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Bahasulah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Itu Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat 19 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ya, ini dua ayat firman Tuhan yang kemudian akan menjadi dasar Alkitab pembelajaran kita saat ini. Ya, kemudian dua ayat yang lainnya, Lukas 15 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai
Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Silahkan diamati, jangan hanya dinonton saja, tapi harus diamati dengan baik, disimak. Dan yang paling penting, video ini dapat dimengerti. Apa yang disampaikan dalam video tersebut sehubungan dengan pembelajaran kita saat ini tentang hakikat dari dosa. Selamat menonton. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, video ini bercerita tentang siapa? Ya, betul, Adam dan Hawa. Peristiwa besar apa yang terjadi dalam video tersebut? Oke, peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya, kita masuk dalam materi kita saat ini. Bapak akan jelaskan beberapa poin dari materi ini. Mohon untuk disimak dengan baik, dan bila perlu silahkan dicatat yang
poin-poin yang menjadi poin-poin penting dari materi tersebut. Ya, pertama-tama, apa sih arti dari dosa itu? Ya, ada yang tahu pengertian dari dosa? Ya. Dalam Perjanjian Baru menggunakan istilah dari bahasa Yunani untuk menggambarkan dosa, yaitu hamartia. Ya, hamartia yang artinya pelanggaran atau perbuatan salah atau berbuat dosa kepada Allah, yaitu adalah Yohanes 9 ayat 21. Ya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa berarti perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Ya. Perbuatan salah, misalnya terhadap orang tua, adat, dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya, atau perbuatan yang melawan kehendak Allah. Ya. Sama halnya dengan yang dilakukan Adam dan Hawa saat itu. Kalau kita berpikir secara manusiawi, apa sih salahnya makan sebiji buah? Sebegitu besarkah kesalahan dengan hanya makan satu biji buah di tengah taman itu? Ya, namun ternyata yang paling penting adalah seberapa taatkah Adam dan Hawa, pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adam dan Hawa melanggar, memberontak dari apa yang Tuhan katakan atau Tuhan kehendaki. Itulah dosa. Nah, kemudian berikutnya asal dosa. Ya, asalnya dosa. Dari cerita Alkitab dan melalui video yang kita tonton tadi, kita dapat melihat bahwa asal dosa adalah yang pertama, keinginan manusia yang serakah, ya. Keinginan manusia yang serakah. Manusia ingin sama seperti Allah. Manusia ingin sama dengan Allah. Ya, dalam cerita Alkitab disaksikan bahwa Allah sudah berfirman kepada manusia untuk tidak makan dari buah yang ada di tengah-tengah taman Eden, ya. Ya, bukan manusia tidak ingat aturan itu, ya. Karena itulah yang dipakai oleh iblis untuk merayu manusia saat itu, membuka komunikasi dengan Hawa. Namun dengan godaan bahwa setelah makan buah pengetahuan itu mereka akan sama dengan Allah, maka itulah akar kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemudian berikutnya adalah bahwa dosa datang kepada manusia melalui iblis, ya. Dosa datang kepada manusia melalui iblis. Manusia lebih cenderung untuk mempercayai iblis dibandingkan mematuhi aturan atau firman Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Dan dari masuknya dosa melalui Adam dan Hawa, maka semua manusia yang adalah keturunan mereka tercakup dalam dosa yang mereka lakukan dan merasakan akibat dari dosa yang mereka lakukan, dan secara turun-temurun manusia cenderung untuk selalu melakukan dosa. Ya. Namun ada satu hal yang penting untuk kita lihat dalam peristiwa tersebut, yaitu bahwa meskipun manusia telah memberontak, namun Allah tetap mencari manusia itu. Ya, Allah tetap mencari manusia. Allah mencari, memanggil, dan menemukan mereka seperti yang terjadi dalam cerita tentang Adam dan Hawa. Ya, dan akhirnya Adam dan Hawa menyesal karena apa yang mereka inginkan, apa yang iblis katakan adalah bohong. Ya. Manusia bukannya sama dengan Allah, tetapi justru mereka merusak hubungannya dengan Allah. Dan itu menjadi ciri khas manusia sampai sekarang. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang dilakukan adalah salah, namun mereka tetap melakukannya. Dan ketika mereka telah melakukannya, barulah kemudian muncul yang namanya penyesalan. Ya. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab manusia jatuh dalam dosa. Ya. Apalagi di dalam dunia modern sekarang yang serba berkembang, semakin menawarkan hal yang menggiurkan, ya. Menawarkan keindahan duniawi, menawarkan kemudahan walaupun salah, ya, dan lain sebagainya. Semua itu dapat saja membawa manusia kepada tindakan dosa jika tidak disikapi secara positif, ya. Handphone misalnya, jaringan internet, kekuasaan, jabatan, kecantikan, dan kegagahan dan sebagainya dapat menjadi sumber dosa dalam kehidupan manusia. Sehingga satu hal yang menjadi kunci untuk kita untuk menjauhkan diri dari dosa, yaitu dengan taat pada firman Tuhan, taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah dengan
belajar dari firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Nah, untuk dapat terbebas dari dosa dan diselamatkan, apakah manusia bisa terbebas dengan sendirinya? Kira-kira. Apakah bisa dibayar dengan uang? Apakah bisa ditukar dengan amal baik kita? Ya, tidak sama sekali. Ya. Manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya dapat diampuni dan diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Sehingga Yesus yang menanggung maut atas dosa manusia tersebut, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kesalahan yang tidak dilakukannya. Ya, kesalahan kita manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Ingat bahwa Tuhan selalu rindu untuk mencari, memanggil dan menemukan kita saat kita hilang terbenam dalam lumpur dosa. Nah, itu materi kita pada saat ini, materi inti kita. Kemudian selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kalian, apa saja contoh perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh manusia? Ya, dan mungkin saja sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Contoh perbuatan dosa. Oke. Ya, misalnya mencuri, ya, berbohong, menipu, membunuh, bersinah, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi ternyata contoh dosa itu banyak, ya. Contoh perbuatan dosa itu banyak, dan rata-rata semuanya sering dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk kalian untuk mengidentifikasi hal-hal yang terjadi di sekitarmu, ataukah yang kamu saksikan dari media sosial, ya, yang memperlihatkan bahwa manusia lebih cenderung untuk melakukan dosa daripada mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Contoh kejadian di sekitarmu atau dari media sosial yang memperlihatkan bahwa manusia lebih cenderung melakukan dosa daripada mengikuti kehendak Tuhan. Ya, silahkan. Ya. Misalnya, yang pertama kejadian atau peristiwa atau keadaan di mana manusia lebih cenderung untuk tinggal di rumah daripada mengikuti ibadah hari Minggu di gereja. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya, misalnya manusia lebih cenderung emosional, menyelesaikan masalah dengan jiwa emosional, bukannya dengan sikap saling mengasihi, menegur dengan kasih, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dosa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita kembali pada bacaan Alkitab di atas. Apa makna dari, ya, dua bagian. Yang pertama Mazmur 51 ayat 3 sampai 9, dan yang kedua 1 Yohanes 1 ayat 9. Dua bagian saja. Ya. Jika kita menganalisis lebih dalam Mazmur 51 ini, maka kita dapat melihat bahwa ternyata manusia itu sadar, ya. Sadar bahwa mereka melakukan dosa, mereka sadar bahwa mereka adalah manusia yang berdosa. Ya. Dan yang dapat melepaskan mereka dari, atau melepaskan kita dari dosa adalah Allah sendiri. Ya. Itu terlihat dalam bagian Alkitab ini bahwa manusia memohon kelepasan dari dosa kepada Allah. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita mau untuk mengakui dosa kita mau mengakui dosa kita, maka Ia akan melepaskan dan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, tugas berikut adalah secara berkelompok mencari suatu hal atau kejadian yang menunjukkan perbuatan yang melanggar perintah Allah serta penyebab dari perbuatan tersebut. Ya, satu hal atau kejadian yang menunjukkan perbuatan yang melanggar perintah Allah serta penyebab dari perbuatan tersebut serta pendapat kalian akan kejadian tersebut. Ya, silakan bertukar pikiran untuk mendiskusikan hal tersebut. Lalu catatlah hasil diskusi untuk dipresentasikan dan akan dikumpulkan sebagai penilaian pencapaian kognitif kalian. Silakan. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dari materi belajar kita saat ini, yaitu bahwa yang pertama,
Dosa adalah perbuatan yang memberontak kepada Allah dan kehendaknya, yang pemberontakan terhadap Allah dan terhadap kehendaknya. Kemudian manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena mereka tergoda untuk sama seperti Allah, ya, keserakahan untuk menjadi sama seperti Allah, dan lebih percaya kepada godaan iblis dibanding percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan atau firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, namun ia butuh kasih karunia Allah untuk menyelamatkannya. Ia butuh kasih karunia Allah untuk menyelamatkannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang Bapak akan bertanya satu hal, silahkan dijawab sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran saat ini. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Silahkan dijawab. Bapak yakin bahwa kalian bisa menjawab pertanyaan ini karena kita sudah membahas materi tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya, sebagai tugas kalian kali ini, silahkan membuat doa yang berisikan pengakuan dosa. Silahkan membuat doa yang isinya adalah pengakuan dosa dan permohonan untuk pengampunan dosa. Ya, tugasnya akan dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Ya, semua tugas-tugas dan catatan-catatan yang dibuat hari ini dikumpulkan untuk penilaian hari ini. Dan sampai di sini pelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak sekalian. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya, yaitu akibat dosa. Jadi materi selanjutnya adalah akibat dosa. Tetap semangat untuk belajar, ya. Dan kita akan tutup pelajaran kita kali ini melalui doa. Ya, kita akan menutup pelajaran dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami. Dalamnya kami telah melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk Ibu yang boleh kami dapatkan hari ini. Dan biarlah kami dapat memahaminya dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai membimbing kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami. Kami angkat kepada Bapa di sorga melalui Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikian seluruh rangkaian pembelajaran kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh